Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala habibinal mustafa. Amma ba'd, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bertemu dalam sesi penyampaian materi terkait dengan akhlak. Pada hari ini saya akan sampaikan tentang adab ataupun akhlak saling menghormati, toleransi. Di sini kita akan membagi dua, nanti toleransi ataupun hormat menghormati di dalam Islam, dan juga bagaimana etika saling menghormati di luar Islam antara kita dengan non-muslim. Anak-anak kami, para siswa dan siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kami sebut bahwa agama Islam memiliki risalah yang universal. Dalam ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maksud rahmat di sini adalah risalah Nabi Muhammad bersifat universal. Kebaikan, maslahahnya dirasakan oleh semua kalangan, baik di antara jin dan manusia, kalangan muslim dan non-muslim, bahkan makhluk-makhluk Allah yang tidak berakal, seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, juga merasakan rahmat dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan saling hormat menghormati di dalam Islam, ini termasuk di antara akhlak yang harus kita kedepankan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap kita memiliki derajat yang sama. Pernah Nabi menyebut, tidak ada beda di antara yang hitam dan yang putih. Lau anna Fatimah ibnata Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha. Tidak ada beda antara putih dengan hitam, antara Quraisy dengan non-Quraisy. Bahkan kata Nabi, andaikan Fatimah anak dari Muhammad itu mencuri, sungguh aku akan memotong tangannya. Artinya di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan derajat yang sama. Kita memiliki kemuliaan yang sama, dan kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah memiliki persepsi yang demikian, maka kita akan menghargai orang lain. Maka kita akan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Seorang guru patut kita muliakan, karena guru telah mengajarkan kepada kita ilmu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Orang tua patut kita muliakan, karena orang tualah asbab keberadaan kita adalah karena kedua orang tua kita. Kita berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan misalnya dalam Al-Quran cerita tentang Luqmanul Hakim. Bagaimana di situ diperintahkan untuk menghormati kedua orang tua. Dalam surah Al-Isra misalnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menentukan hendaklah engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini Allah meletakkan posisi kedua orang tua setelah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sikap saling menghormati orang tua itu
sangat besar kedudukannya di dalam Islam. Maka anak-anak kami, para siswa dan siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari materi penting yang harus kita kuasai sehingga kita memiliki akhlak yang luar biasa, kita bisa bertoleransi dan hormat menghormati. Karena akhlak dalam Islam bukanlah bentuknya pencitraan. Mungkin di rumah kita tidak baik, ketika keluar rumahnya pencitraan, seolah-olah kita alim, seolah-olah kita baik. Akhlak bukan seperti itu. Para ulama menyebutkan bahwa akhlak itu bersifat spontanitas. Baru dia menjadi akhlak ketika bersifat spontan. Ketika ada orang misalnya musibah, tiba-tiba dia merasa hibah, sedih. Bukan pencitraan, itu akhlak. Berarti akhlaknya sangat prihatin. Jadi akhlak itu sesuatu yang sudah mendarah daging, sudah keluarnya secara spontan, itu sudah menjadi akhlak. Namun kalau hanya di luar lain, di dalam lain, itu belum menjadi akhlak. Maka di sini kami mengajak kepada anak-anak siswa dan siswi agar kita mendalami materi tentang toleransi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Laisa minna man lam yarham saghirana wala yuqiru kabirana." Bukan dari kalangan umatku, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dari dia dan tidak menghormati orang yang lebih senior darinya. Artinya terkait dengan akhlak saling menghormati ini, ada bagaimana kita menghormati senioritas kita, bagaimana kita menghormati orang tua kita, guru kita, orang-orang yang lebih tua dari kita, dan juga bagaimana kita bisa untuk menyayangi orang-orang yang lebih kecil dari kita, adik-adik kita, sahabat-sahabat kita. Maka ini bentuk toleransi. Maka ketika misalnya dalam kasus terjadi satu masalah, tidak semua orang bersih, yang maksum, yang terjaga dari dosanya Nabi Muhammad SAW. Sementara kita makhluk yang selalu khilaf dan lupa. Terkadang kita ingat, di waktu yang lain kita lupa. Maka di sini misalnya ada teman-teman kita yang melakukan kesalahan, ada sahabat-sahabat kita yang mungkin khilaf dan sebagainya, maka di sini mari kita mengutamakan sikap toleransi. Bahkan toleransi misalnya dalam pemahaman, misalnya dia pemahamannya lain, saya pemahamannya lain, ini juga perlu untuk kita bertoleransi. Karena di kita misalnya pengamalan agama kan berbeda-beda terkait dengan masalah furu'iyah, cabang-cabang agama. Ada yang misalnya dalam konteks saat ini, ada yang sholatnya 8, ada yang sholatnya 20, sholat tarawihnya, ada yang 11 dengan witirnya, ada yang 23 dengan witirnya. Jadi ini juga perlu untuk kita mengutamakan sikap toleransi, karena itu ranahnya ranah perbedaan pendapat. Juga toleransi mungkin perbedaan daerah. Ada yang dari Gailwes, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jakarta misalnya. Itu kan perlu juga mengutamakan sikap toleransi. Kemudian juga perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan status sosial, ada yang miskin, ada yang kaya. Kemudian juga perbedaan misalnya dari segi tingkatan pemahamannya. Ada kawan-kawan kita yang mungkin sulit untuk memahami, ada yang kita yang cepat memahami. Ini dalam kasus ini kita harus mengedepankan toleransi. Itu terkait dengan toleransi dalam internal kita sebagai umat Islam. Namun di sisi lain juga kita diperintahkan untuk toleransi dengan orang-orang di luar Islam.
Artinya jangan sampai kita menjadi pemicu terjadinya kerusakan. Karena berbeda agama, akhirnya kita memusuhi. Tidak. Nah, agama Islam hidup dulu di tengah-tengah Yahudi, Nasrani, bisa eksis. Kenapa? Karena Nabi toleransi. Nah, karena ada di kalangan non-Muslim itu yang tidak mengganggu kita, tidak memerangi kita. Nah, jadi kita hanya memusuhi orang-orang yang memerangi kita, yang mengusir kita dari negeri kita. Nah, itu namanya kafir harbi. Wajib kita perang, jihad, mempertahankan diri. Bahkan Nabi mengatakan, afdalul amal al-jihadu fi sabilillah. Amalan terbaik adalah jihad di jalan Allah. Kalau agama kita sudah diganggu, kehormatan kita sudah direnggut, negeri kita sudah dijajah, maka kita jihad. Tapi kalau mereka hidup aman, tidak mengganggu kita, maka kita wajib juga melindungi, wajib juga toleransi. Dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah mengatakan, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Nah, jadi seperti itulah rahmatnya Islam. Maka terkait dengan pemahaman agama, terkait dengan ritual ibadah, kita tetap mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Sampai akhirnya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Artinya terkait dengan ritual ibadah, pemahaman keagamaan, kita harus berpegang kepada prinsip kita. Tidak boleh kita ikut-ikutan misalnya nyanyi-nyanyian di gereja, ikut-ikutan dengan ritualnya orang-orang Yahudi misalnya. Tidak boleh. Masalah agama, kita tetap memegang prinsip. Kita agama Islam, apa yang diperintahkan Islam itu kita lakukan, tapi tidak ikut bersama mereka untuk melakukan ritual di gereja ataupun di tempat-tempat ibadah yang lain. Namun terkait dengan interaksi sosial, hubungan kemasyarakatan, kita harus saling menghormati, kita harus saling toleransi. Bahkan misalnya terkait dengan pemberian hewan kurban. Jadi kurban itu ada sebagian ulama mengatakan boleh diberikan kepada orang kafir. Dengan harapan ketika kita memberikan bagian dari daging kurban itu tersentuh hatinya, akhirnya dia tertarik kepada Islam. Ini kita telah melakukan dakwah yang luar biasa. Nabi mengatakan bahwa li'ayyah diabikallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Dengan sebab engkau seseorang itu mendapatkan hidayah, itu lebih baik dibandingkan unta merah. Unta merah itu merupakan transportasi yang sangat bergengsi di zaman Nabi. Untuk zaman kita mungkin seperti Lamborghini, Mercy, dan pesawat-pesawat yang canggih mungkin. Jadi artinya toleransi di internal kita diperintahkan, juga toleransi antara kita dengan non-muslim juga dianjurkan dalam Islam. Maka untuk mengakhiri video ini, kami ingin menyampaikan satu kasus kepada anak-anak sekalian. Yang pertama, kasusnya adalah bagaimana sikap kita bertoleransi dalam kondisi COVID-19 saat ini. Kan kita tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh berinteraksi dan sebagainya. Jadi bagaimana bentuk toleransi sesama muslim yang bisa kita lakukan. Sementara yang kedua terkait dengan toleransi dengan umat di luar Islam. Ustaz memberikan satu gambaran, misalnya kita
memiliki seorang tetangga yang beragama, katakanlah agama Kristen. Tapi karena kita baik dengan dia, selalu mungkin saling membantu dan sebagainya, lalu Anda diajak pada hari Minggu untuk sama-sama menghadiri ritual di rumah ibadah gereja. Bagaimana cara Anda untuk menolak ataupun menerima? Yang di situ ada yang pertama muatan toleransi, yang kedua juga tidak bertentangan dengan Islam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ma'unati wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.